Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai penulisan karya ilmiah, tapi hari ini kita akan mencoba membuat semacam tugas penulisan dengan tema khusus. Adapun yang dimaksud dengan tema khusus saya tampilkan begini. Menulis tema khusus yang Bapak Ibu diharapkan untuk menulis pada kesempatan saat ini adalah yang pertama, Bapak Ibu ditugaskan untuk menjawab mengapa koperasi di Indonesia tidak berkembang, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah koperasi dibolehkan dalam hukum agama, misalnya Islam begitu ya. Kalau misalnya agama lain bisa juga ada datanya, maka silakan disampaikan. Kemudian bagaimana progres koperasi di masa yang akan datang. Jadi tugas tema khusus kali ini adalah membuat semacam jurnal, kemudian menjawab ketiga pertanyaan ini. Ini contoh beberapa bahan yang saya coba cari mengenai koperasi di Indonesia dan dikaitkan dengan agama, yaitu Islam. Misalnya saya dapat di media.neliti.com, di sini ada koperasi dalam perspektif Islam. Saya baca, kemudian saya simpulkan. Kemudian ada juga di Gerakan Koperasi di Indonesia, ini dari random saya cari mengapa koperasi di Indonesia tidak maju. Kemudian yang ketiga, koperasi dalam perspektif hukum Islam, telah kritis pemikiran hukum Islam, Taqiyuddin Al-Nabhani. Ini juga jurnal, kemudian saya coba baca, kemudian beberapa informasi saya dapatkan mengenai koperasi hukumnya bagaimana. Nah, di sini misalnya ya, di sini kita lihat bahwa koperasi hukumnya boleh menurut hukum Islam dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Contohnya begitu ya, ini contoh yang bisa kita pakai. Kemudian yang berikutnya, tinjauan ini saya sambil cari, kemudian ada tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo, dan itu beberapa data. Kemudian bagaimana mekanismenya? Yang pertama Bapak Ibu cari data, kemudian skimming informasinya, kemudian jawab pertanyaan risetnya, yang 3 tadi, kemudian buat bahasannya, dan yang berikutnya ada buat kesimpulan. Berapa data yang dibutuhkan? Maka silakan Bapak Ibu mencari sebanyak mungkin, kemudian dicari informasinya untuk ditulis. Gimana sistematika penulisannya? Di sini ada diawali dengan pendahuluan, kemudian tinjauan penelitian, metodologi, pembahasan, dan saran. Tapi nanti akan saya berikan contoh template di jurnal yang Bapak Ibu bisa copy paste ke dalam template tersebut sehingga menyesuaikan dengan apa yang template yang kita pilih. Panduan penulisannya buatlah maksimal 10 halaman, jadi cukup 10 halaman saja. Kemudian fontnya 12, Times New Roman. Kemudian cari template-nya di sini ya. Ada beberapa template jurnal Sinta gratis yang bisa Bapak Ibu unduh. Contohnya begini. Nah, ini contoh dari penyedia template gratis Sintanya, Green Publisher. Kemudian ini contoh satu yang saya download, kemudian nanti hasilnya nanti Bapak Ibu copy paste ke dalam sini. Kemudian waktu penugasan adalah 1 minggu. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan kirim ke email ini muhammad.beni.unpad.ac.id. Kemudian jangan lupa bikin subjeknya di sini, yaitu tugas PKI _jurnal _tema khusus. Kemudian kirim dalam format PDF. Nah, kemudian begitu saja Bapak Ibu tugas untuk minggu ini, mudah-mudahan tidak menjadi beban. Sambil membaca, kemudian Bapak Ibu silakan bikin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.